Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat berpuasa. Moga-moga amalan kita diterima oleh Tuhan. Dan sekarang kita teruskan kebiasaan kita, yaitu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat kaum muslimin kepada anak-anak Yanuar. Saya harapkan supaya sudi membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih Buya atas kepercayaannya yang diberikan pada saya. Untuk surat yang pertama berasal dari saudari Yati Marto Jorelo, Gang Pala 2, Strip 8, RT 1, RK 1, Bogor. Isi pertanyaannya begini Buya. Iya. Bolehkah kita mengambil air sembahyang dengan memakai air hangat kalau kita dalam keadaan sakit? Boleh. Sebab itu kan air itu kalau dipanaskan tidak berubah, tapi kalau dimasuki najis baru berubah. Atau sudah berubah warnanya, berubah baunya. Karena misalnya masuk kencing ke dalam, itu baru tidak boleh. Tapi kalau air bersih, air suci dipanaskan, itu kan lebih baik. Apalagi kalau di sebelah Bogor itu pagi-pagi agak dingin sedikit, boleh saja Anda. Tidak ada halangan. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Yati ini Bu ya. Ya. Begini isi pertanyaannya. Kedua orang tua kami telah lama meninggal dunia, dan kami berniat untuk melakukan ibadah haji tahun ini bila Tuhan mengizinkannya. InsyaAllah, mudah-mudahan diizinkan Tuhan. Bolehkah kami menghajikan orang tua kami yang telah meninggal itu Bu ya, dengan mengupakan orang lain di sana selama kami menunaikan ibadah haji itu? Mohon jawaban dari Bu ya. Bukan saja boleh, itu dianjurkan. Kalau yang sebaiknya kita sendiri yang menghajikan orang tua kita itu. Tapi kalau kita sudah haji, kalau anak anda belum haji, ya lebih baik cari orang yang dipercaya di sana. Banyak itu tiap-tiap tahun, terutama mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Mekah atau di Madinah. Ditawarkan berapa dia suka diongkosi berangkatnya pergi ke Arafah itu. Itu sudah banyak dibicarakan, dan memang ada hadis-hadis yang menguatkan hal itu. Boleh kita menghajikan orang yang telah meninggal itu, atau mengupahkan orang lain menghajikannya. Apalagi pertanyaannya? Untuk pertanyaan kedua berasal dari saudara Masnun H Malik, maksud kami, Jalan Kelurahan RT 3 RK 2 Cinangka, Sawangan, Bogor. Bogor juga ya. Isi pertanyaannya begini Bu ya. Yang pertama, salahkah seorang suami menceraikan istri dalam keadaan hamil 8 bulan? Dan apakah berdosa jika seorang suami itu menceraikan istrinya tanpa salah sedikit pun? Itu pertanyaannya dia. Perkara mentalak itu diambil kepada hukum ialah hak si laki-laki. Bagaimana pepatah, talak bagi si laki-laki, idah bagi si perempuan. Adapun orang tidak bersalah ditalaknya, itu dia salah, tapi talaknya jatuh juga. Sebab itu kekuasaan mutlak bagi si laki-laki tadi.
Cuma oleh karena sekarang ini sudah ada peraturan di negara kita, apatah lagi ada badan P4 kaum ibu, kalau misalnya seorang istri merasa ditalak tidak bersalah, terutama sudah 8 bulan mengandung, itu lebih baik diminta diselesaikan, keruh dijernihkan, kusut diselesaikan. Mudah-mudahan jangan jadi talak. Jadi laki-laki yang mentalak saja istri 8 bulan mengandung, lantas ditalak. Itu laki-laki begitu yang sudah tidak tahu aturan itu. Sekarang kan sudah ada aturan dalam negara kita. Adapun talaknya jatuh, so itu hak dia. Perbuatannya itu tercela, memang tercela. Sedangkan tidak bersalah, tidak ditalak saja. Itu ada hadis, inna abghadal halali indallahi at-talaq. Satu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Ta'ala ialah talak itu. Arti dibenci, tidak disenangi, tetapi talaknya jatuh. Ini ingat. Misalnya dia benci lalu ditalak, ini katakan karena perempuan tak suka itu, lantas talaknya tidak jatuh, itu tidak ada, itu jatuh. Tapi kan sekarang karena ada penyelesaian hakim atau pengadilan agama, dibawa ke sana, dibicarakan baik-baik, kan lebih baik daripada begitu saja. Itu sudah. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Masnun ini, Bu ya, masih berkaitan dengan soal perceraian. Di mana pertanyaannya berisi begini, Bu ya. Dalam suatu sidang agama, perceraian di pengadilan agama itu pernah terjadi 1 kali tapi tidak putus. Dan suami tidak mau lagi mengikuti sidang-sidang yang selanjutnya, Bu ya. Apakah itu berarti syah perceraian itu? Iya. Syah itu kan saya sudah katakan, tidak usah diulang 2 kali lagi. Kalau laki-laki itu menceraikan, cuma ada keterangan lain. Kalau sedang marah, ighlaq namanya, pikirannya tertumbuk, senang gelap mata, cerai. Tapi nanti antara 1 jam di belakang dia sudah menyesal. Ini bisa dikadukan lagi kepada pengadilan agama, mungkin itu talaknya dianggap tidak jatuh. Jadi hal ini penyelesaian dengan hakim yang baik sekali soal seperti ini. Jangan diselesaikan berdua saja. Negara kita sudah tambah teratur dengan adanya undang-undang yang demikian itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari saudari Masnun ini, Bu ya. Iya. Bagaimanakah menurut hukum agama Islam bila bayi yang dikandungan telah lahir dan kini berumur 8 bulan, sedangkan bekas suami tidak pernah sama sekali melihat bayi itu, bahkan juga tidak pernah kirim uang belanja? Mohon jawaban dari Buya. Itu kan sudah ada. Ada taklik ketika kawin. Kalau 6 bulan laki-laki meninggalkan istrinya, tidak memberi nafkah atau zahir atau batin, tidak ada kabar berita, itu perempuan sudah boleh datang kepada pengadilan agama mengadukan halnya, dan itu tersebut dalam taklik dengan membayar 50 rupiah katanya. Tapi sekarang 50 rupiah itu cuma sebutan saja, mungkin bisa berdamai juga barangkali entah berapa ribu membayar. Nah, itu dapat diselesaikan, bisa bercerai. Ada yang 6 bulan tidak ada berita, ada yang lebih lama lagi 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu lihat kepada bunyi taklik, itu mesti pegang taklik tadi. Begitu, Bu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan kedua telah selesai, Bu ya. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga berasal dari saudara Mah Maskun, karyawan PT Arjuna, Kampung Si Baru, Kalimantan Tengah.
Kalimantan Tengah. Cukup jauh juga. Iya, Kalimantan Tengah itu Palangkaraya itu pusatnya ya.